Di episode kali ini, gue berkesempatan untuk jalan-jalan ke beberapa tempat di Bandung. Dari perjalanan ini, gue belajar bahwa nggak selamanya mode otomatis di kamera analog itu berfungsi dengan baik. Gue ke Bandung naik motor supaya bisa explore tempat-tempat yang bakal gue lewatin di perjalanan. Di trip gue kali ini, gue juga cukup banyak bawa film. Total ada sekitar 5 film yang gue pakai di perjalanan ini. Gue jalan agak pagi untuk hindarin macet, dan rute yang gue tempuh itu, gue ngelewatin Puncak, kemudian Cianjur, baru masuk ke Bandung. Gue lewat Puncak karena Puncak itu jadi tempat yang spesial menurut gue, karena dari dulu gue sama keluarga gue tuh sering banget ke Puncak. Udah gitu kalau pagi-pagi lewat Puncak itu nggak macet dan jalanannya juga enak dan adem. Pas deket-deket Puncak Pas, gue juga beberapa kali berhenti di pinggir jalan karena banyak banget objek yang bisa gue foto. Film pertama yang gue pakai ini adalah film Fuji Xperia X-Treme 400. Tempat berhenti gue selanjutnya itu ada di Citatah. Di sana ada barisan gunung-gunung batu gitu, dan gue sempat ambil beberapa foto di sana. Formasi gunung-gunung batu yang ada di sana menurut gue jadi objek yang cocok banget untuk gue foto. Sesampainya di Bandung setelah hampir 5 jam perjalanan, gue memutuskan untuk pergi ke Bukit Bintang. Tapi pas nyampe sana ternyata gelap, hujan dan kabutnya banyak banget. Jadi karena gue takut baliknya kemalaman dan jalanannya juga agak berbahaya, tanjakan, turunan, dan licin abis hujan, akhirnya gue nggak jadi untuk explore Bukit Bintang.
Di perjalanan balik gue sempat mampir ke tempat makan di daerah Cimenyan situ. Di sana gue juga sekalian neduh sih karena masih hujan cukup gede. Nah, karena tempatnya cukup oke menurut gue, jadi gue nyempetin diri untuk foto-foto juga di sana. Di sana film yang gue pakai itu Kodak Vision 250D. Ternyata gue juga kurang suka nih sama hasilnya. Mungkin menurut gue juga ada beberapa faktor sih. Yang pertama mungkin emang karena gue nggak jago-jago amat. Terus yang kedua karena cuacanya juga agak mendung dan agak gelap. Jadi hasil filmnya ini jadi nggak maksimal. Karena film Kodak Vision 250D ini sebenarnya ditujuin untuk film daylight yang mana butuh cahaya yang cukup banyak sih. Nah, kesimpulan yang gue dapet nih, kalau misalnya apa yang kita lihat di viewfinder itu, bagian highlight atau terangnya itu lebih dominan dibanding bagian shadow atau gelapnya, light meter kamera kita itu cenderung ngebaca bagian highlightnya. Misalnya foto ini, gue bermaksud untuk fokus di bagian boneka Teru Bozo yang menggantung itu pakai mode otomatis kamera gue. Cuman karena background langitnya itu cukup dominan, kamera gue justru malah metering di bagian background. Hasilnya Teru Bozo yang jadi objek fokus gue ini malah jadi lebih gelap atau underexposed, tapi bagian langitnya malah kelihatan lebih pas. Begitu hujan udah mulai reda dan memasuki waktu maghrib, perlahan matahari mulai kelihatan mendekati waktu dia terbenam. Siluet-siluet dari pepohonan dan rumah warga juga bikin pemandangan yang ada di depan gue itu jadi lebih bagus. Untung gue bawa tripod, jadi bisa foto pakai aperture kecil dan shutter speed yang lama. Dan ini beberapa hasilnya. Nah, malam harinya gue cari makan di daerah Sudirman Street. Karena Kodak Vision gue masih nyisa beberapa frame lagi, gue juga nyoba buat motret di sini. Agak sulit sih karena malam-malam dan gue nggak mau repot buat moto di sini pakai tripod. Cuma beruntung gue bisa dapet beberapa foto yang menurut gue cukup oke. Ternyata Kodak Vision 250D ini cukup oke juga dipakai buat motret-motret malam-malam. Kalau diperhatikan lebih detail, ternyata ada karakter-karakter Kodak Vision 500D juga di sini. Tone fotonya agak kebiruan atau agak kehijau-hijauan, tapi tonnya masih lebih netral dibanding Kodak Vision 500D.
Nah, di hari kedua ini jadi hari di mana gue mengunjungi tempat yang jadi tujuan utama gue di Bandung. Di hari ini gue berencana buat pergi ke Pangalengan. Yap, tempat asal muasal susu favorit kita semua. Nama tempat yang pengen gue kunjungin itu namanya adalah Taman Langit, dan lokasinya itu ada di atas bukit. Dan dari awal gue udah tahu banget nih kalau gue bakal nikmatin perjalanannya. Karena selain lokasi tujuan utama gue itu tempatnya emang bagus, perjalanannya pun juga bakal bagus banget pemandangannya. Gue juga nyempetin untuk berhenti di situ Cilenca dan foto di sana. Ternyata daerah sini lumayan terkenal buat para pegiat rafting karena di sepanjang perjalanan itu gue nemu orang yang bawa-bawa perahu gitu buat rafting. Nah, di sepanjang perjalanan, gue disuguhin sama pemandangan bukit-bukit yang sebagian besar itu ditanamin sama kebun teh. Buat nemuin Taman Langit pun gak sulit, dan di Google Maps pun akurat tempatnya. Tempatnya itu gak terlalu rame ya menurut gue, dan masih menyisakan ruang buat gue untuk foto-foto landscape. Di sana gue bawa 2 kamera, yaitu Nikon F3 pakai film Portra 400, dan yang satu lagi itu Mamiya RB67 pakai film Fuji Pro 160 NS. Dan ternyata bawa kamera 2 dan ganti-ganti itu sangat repot ya. Sebelum gue lihat hasilnya, gue udah agak pede tuh kalau misalnya foto-foto gue bakal bagus hasilnya. Namun salahnya di sini gue bener-bener ngandelin mode otomatis dan nggak ngecek lagi pakai aplikasi Like Meter untuk settingan di kamera gue. Dan gue ngerasa agak keburu-buru juga di sini dan nggak bener-bener mikir panjang buat komposisi gambarnya. Hasilnya seperti yang gue bilang tadi, kamera gue malah metering di langit bukan di gunungnya. Jadi hasilnya banyak yang underexposed dan kurang bagus menurut gue. Meskipun gue kurang puas sama hasilnya, cuman tetap ada juga kok yang hasilnya bagus menurut gue, bahkan malah jadi salah satu foto favorit gue di tahun 2021 kemarin. Dan ini beberapa fotonya. Untuk Mamiya, karena gue metering pakai aplikasi Like Meter, gue ngerasa hasilnya cukup oke. Dan ini beberapa hasilnya. Ini juga pertama kalinya gue pakai Portra 400 di kamera Nikon F3 gue. Gue sebenarnya agak mixed feeling sama hasilnya. Beberapa foto ada yang bagus, tapi beberapa juga ada yang kurang bagus menurut gue. Tapi
Tapi tetap sih Portra 400 masih jadi salah satu film favorit gue. Ada sesuatu yang unik dari Portra Loop yang sayang banget untuk nggak dimanfaatin. Film ini juga bikin foto jadi lebih natural, warm, dan skin tone-nya pun terlihat bagus di foto. Film ini berhasil maintain detail bagian highlight dengan sangat baik. Kalau orang bilang sih emang Portra 400 ini punya dynamic range yang sangat luas. Ya, kali ini gue mau nyoba film 120 Ektachrome 100 Plus. Balik ke Mamiya, setelah film gue habis, gue langsung ganti filmnya pakai film Ektachrome Plus. Film ini film slide, jadi nanti hasilnya negatifnya jadi positif. Gue sebenarnya udah pede aja tuh pakai film ini, karena pas gue komposisi gambarnya, gue yakin gue bakal dapat hasil foto yang bagus. Ternyata pas di develop filmnya blank semua. Bangsat, bener udah capek-capek foto hasilnya blank semua. Ya, dan ini adalah film blank pertama gue setelah 50-an roll lebih udah gue shoot. Gue juga nggak ngerti sih kenapa, mungkin karena proses developnya atau emang karena filmnya udah expired lama, jadi emang kondisinya nggak bagus. Setelah dari sana, karena film Portra gue udah habis, gue langsung ganti ke film yang udah lama banget gue pengen coba, yaitu CineStill 50D, mumpung cuaca lagi terang banget. Karena ISO-nya rendah, film ini juga agak tricky sih. Jadi gue harus pakai kamera ini pas siang bolong. Dilihat dari hasilnya, gue pengen banget bisa suka sama hasil dari 50D ini. Tapi jujur gue nggak bisa, atau mungkin belum sih. Film ini sebenarnya basicnya adalah Kodak Vision 50D yang remjetnya udah dihilangin. Dilihat dari hasilnya juga, tone yang dihasilin dari film ini tuh cenderung agak kuning dengan sedikit tint atau shade yang agak kehijauan. Samar-samar kalian juga bisa lihat efek halation yang dihasilkan sama film ini. Abis foto-foto di situ Cilenca, gue berencana pergi ke Ciwidey untuk ngunjungin Bukit Jamur. Namun gue urungkan karena di tengah jalan hujan lebat dan perjalanannya juga agak jauh. Jadi gue memutuskan untuk balik ke Bandung kota. Dan ternyata perjalanan balik gue juga jadi salah satu perjalanan yang cukup menyenangkan. Karena di sana gue lewat daerah yang namanya Gambung. Gue kayak motong jalan ngelewatin perbukitan, hutan, dan juga hamparan kebun teh yang luas. Rupanya setelah gue search di Google, tempat yang gue lewatin itu jadi salah satu kebun teh terbesar di Jawa Barat. Hari ketiga atau hari terakhir gue sempat moto-moto tuh pakai Mamiya di sebuah cafe. Cuma karena ya kalian tau lah filmnya blank, jadi hasilnya juga nggak ada. Siang harinya gue memutuskan untuk balik dari Bandung ngelewatin jalan yang sama ketika gue berangkat.
pas di puncak, gue sempat berhenti ke tempat makan yang emang jadi salah satu tempat makan favorit gue di puncak. Namanya The Colonels. Sumpah sih, menurut gue kalian harus ke sana. Meskipun kelihatannya The Colonels ini jadi knock off-nya KFC, cuman makanannya enak-enak banget. Dan yang paling penting, di sana itu ada free flow lalapan. Nah, itulah tadi beberapa hasil foto dari trip gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya komentar terkait foto-foto gue itu, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa juga like video gue, jangan lupa subscribe ke channel gue, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.